Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Khairul Umam di mata kuliah pemrograman berbasis mobile. Sebelumnya kita sudah berbicara tentang state di dalam aplikasi yang dibuat menggunakan SDK Flutter. Nah, hari ini kita akan berbicara lebih jauh tentang bagaimana membuat user interface pada aplikasi yang dibangun menggunakan SDK dari Flutter, atau lebih tepatnya bagaimana kita mengolah widget-widget yang ada atau yang sudah disediakan oleh Flutter. Materi hari ini tentang application user interface. Berbicara tentang application user interface, kita akan mengingat kembali di materi awal kita bahwa saya pernah mengatakan di Flutter everything are widget, ya. Jadi semua yang ada di aplikasi yang kita bangun menggunakan SDK Flutter bisa kita sebut sebagai widget, bahkan aplikasinya itu sendiri adalah widget gitu. Oke. Nah, secara garis besar untuk user interface di SDK-nya Flutter ini itu terdiri dari strukturnya adalah material app, kemudian di dalam material app nanti ada scaffold, kemudian scaffold akan dilengkapi dengan yang namanya application bar. Nah, material app sendiri merupakan widget untuk aplikasi yang dibangun menggunakan material design. Jadi material design itu adalah prinsip desain yang dibangun oleh Google sebagai pemilik Android saat ini. Kalau Anda lihat ya, desain-desain Google itu ikonik gitu ya, dia punya ciri khas. Ya, desain-desain itu yang disebut sebagai material design. Nah, kalau kita juga ingin membangun aplikasi dengan menggunakan material design itu, maka di rootnya, di paling atas sendiri ya, widget yang nanti akan membungkus widget-widget yang lain adalah kita akan harus menggunakan material app. Oke, jadi dia menjadi root untuk widget yang lain, dan widgetnya sendiri sebetulnya tidak ada widget ini, tetapi dia bisa mengatur meta informasi bagi aplikasi tersebut. Apa saja meta informasinya? Nah, meta informasinya ini dibungkus dalam beberapa properti utama seperti title yang nanti akan menunjukkan identitas atau nama aplikasi. Ya, nama aplikasi, bukan apa yang tampil di atasnya aplikasi, kalau itu nanti di application bar. Tapi ini adalah identitas atau nama aplikasi yang muncul di daftar menu atau di daftar aplikasi-aplikasi kita. Kemudian nanti ada theme atau tema dari warna dan font yang akan digunakan di dalam aplikasi itu. Jadi dengan mengatur tema di bagian material app, kita nanti sudah bisa langsung mengatur warna, tulisan, ukuran dan sebagainya di di komponen-komponen atau widget-widget di dalam aplikasi yang kita bangun. Nah, lalu yang terpenting adalah home juga di sana yang menunjukkan mana widget awal yang akan ditampilkan oleh aplikasi ini. Oke, secara garis besar dia punya skema atau template seperti ini ya untuk yang material app. Oke, jadi contohnya begini. Di beberapa aplikasi yang sudah pernah kita bangun sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, Anda pasti pernah melihat material app seperti ini ya konsepnya. Kita tulis title, katakan contoh stateful widget, kemudian theme-nya kita atur menggunakan theme data. Dalam theme data kita atur primary swatch-nya misalnya dengan color green. Ini berarti nanti warna primer yang ada di dalam aplikasi kita adalah warna hijau. Ini bisa diganti-ganti, ada pilihannya kok ya. Jadi kalau color dot gitu Anda ketik aja, nanti akan muncul pilihan. Ada blue, green, red, amber dan banyak, saya juga tidak hafal di sini. Lalu kita juga bisa mengatur font family-nya. Kita mau menggunakan font dasar atau kita mau menggunakan font yang kita atur sendiri. Di sini saya menggunakan yang namanya Amatic SC ya. Kemudian nanti di home-nya kita atur, ditulis biasanya scaffold. Hasilnya begini. Kalau Anda melihat ringkasan aplikasi yang Anda bangun, itu nanti akan muncul, titelnya muncul di sini, contoh dari stateful widget itu. Dan Anda bisa lihat warnanya adalah warna hijau, tampilannya seperti ini kan, sesuai dengan primary swatch yang kita atur. Sementara teksnya dia menggunakan Amatic SC. Di sini Amatic SC itu bawaan dari
bukan bawaan ya, font yang sudah saya atur ke dalam aplikasi ini contohnya. Jadi nanti Anda bisa ganti-ganti juga semuanya di sini. Biasanya nih pengembang-pengembang yang suka tampilan estetik gitu, dia akan bermain di font. Oke, ada banyak yang bisa kita lakukan lagi di sini. Sementara ini ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah scaffold. Nah, scaffold ini adalah widget yang akan membentuk struktur dari tampilan utamanya. Biasanya akan kita gunakan untuk mengatur application bar yang ada di atas aplikasi, kemudian mengatur floating action button (FAB). Kalau Anda biasa menggunakan WA, di pojok kanan bawah itu ada tombol bundar. Nah, itu ada FAB atau floating action button. Nah, lalu dan scaffold itu umumnya menjadi widget yang akan mengisi properti home dari material app. Tadi sudah kita contohkan ya. Nah, properti utamanya adalah app bar atau application bar yang ada di bagian atas layar, kemudian sama body atau komponen utama. Jadi di bawahnya application bar itu kita sebut sebagai body. Mau kita isi apa di body itu? Itu yang kita terangkan di sini. Oke, skemanya seperti ini, contohnya seperti ini. Anda bisa lihat di dalam scaffold saya menentukan sebuah application bar yang nanti punya title atau tulisan aplikasi counter misalnya gitu ya. Kemudian bodinya saya isi dengan widget counter yang sudah saya buat sendiri. Nah, widget counter ini contoh dari di pertemuan kita sebelumnya tentang stateless widget dan stateful widget. Kemudian di scaffold kita bisa menambahkan properti bottom navigation bar. Anda pengguna Instagram pasti pernah melihat di bawah itu ada 5 icon ya, dari home, kemudian ada profil kita, ada kamera, explore, dan banyak di sana, 4 atau 5 saya lupa. Nah, itu disebut sebagai bottom navigation bar. Jadi tombol navigasi yang ada di bagian bawah layar. Lalu kita juga bisa ngatur floating action button seperti yang di WA, yang tombol bundar di bawah di sisi kanan itu ya. Kemudian ada drawer. Drawer ini yang ini biasanya dilambangkan dengan icon burger. Kalau kita klik dia nanti akan muncul dari samping gitu ya. Dia muncul dari sebelah kiri aplikasi itu muncul shred gitu. Nah, itu yang disebut sebagai drawer. Nah, pengaturannya semua ada di scaffold. Nah, ini dia contoh yang tadi. Ini floating action button yang bawah ini. Yang bawah ini adalah button navigation. Jadi semuanya diatur di scaffold. Body utamanya di sini. Nah, ini yang bisa kita isi dengan apapun di sini. Oke. Berikutnya untuk app bar, bukan app bar ya, application bar. Ini yang muncul di atas layar aplikasi tadi. Anda sudah lihat ya, biasanya mengisi properti dari app bar milik scaffold. Bisa berisi judul halaman dan juga bisa ditambahkan beberapa tombol action di sana. Propertinya ada title, judul halaman itu sendiri, tadi contohnya ya aplikasi counter. Kemudian leading itu nanti ada di sebelah kiri dari judul itu. Biasanya bisa logo aplikasi. Atau kalau yang tadi diganti dengan logo burger icon burger untuk drawer. Atau kalau kita sudah berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain, bagian leading ini akan diisi dengan tanda back button, tanda panah ke kiri gitu. Nah, sementara di sebelah kanannya kita bisa juga tambahkan beberapa tombol, namanya adalah actions. Oke. Contohnya begini, Anda bisa lihat ini judulnya tadi ya, aplikasi counter. Kemudian kita kasih di sebelah kiri. Nah, saya kasih icon aja di sini. Iconnya adalah icon muncul begini. Kemudian di sebelah kanan saya ingin memberikan icon yang lain gitu ya. Saya buat ditambah, saya letakkan di bagian action. Action ini sendiri adalah list, jadi bisa kita isi beberapa di sini. Oke, itu contohnya. Yang paling penting adalah title sebetulnya ya, karena biar kita tahu ini halaman apa gitu. Jadi nanti kalau kita bikin banyak halaman di pertemuan berikutnya, kalau kita bikin banyak halaman, kita akan bikin banyak scaffold. Nah, dan setiap scaffold itu punya title. Nah, title ini biasanya menunjukkan ini halaman apa. Bukan judul aplikasi ya. Kalau judul aplikasi tadi di bagiannya material app. Oke. Kemudian yang action button dan leading ini opsional saja. Mungkin Anda pernah menjumpai beberapa contoh aplikasi yang punya action di sebelah sini. Oke. Next, berbicara tentang komponen-komponen di user interface aplikasi, kurang rasanya kalau kita tidak berbicara tentang widget-widget dasar atau komponen-komponen dasar. Di Flutter ada 3 komponen dasar, yaitu teks, gambar, dan juga icon. Kalau teks kita semua sudah tahu pasti untuk menampilkan string ya,
Dan di Flutter teks-teks itu juga bisa diatur stylenya, juga bisa kita atur perataan, mau ditampilkan rata kiri kah, rata kanan, rata tengah, atau rata kiri kanan. Oke. Contohnya begini ya. Teks yang paling penting adalah isinya. Di sini kita mau menuliskan teks apa gitu ya, kemudian baru kita atur stylenya, teks allegiance-nya seperti ini. Untuk mengatur style kita menggunakan text style yang di dalamnya ada properti font size, font weight, font style, dan mungkin ada banyak lagi di bawah. Kalau Anda menggunakan Visual Studio Code ya, Anda saat menulis text style begini kemudian arahkan kursor Anda ke atas begini, dia nanti akan muncul pilihan-pilihan propertinya. Oke. Karena kalau saya tuliskan semua di sini nggak cukup gitu. Oke, begitu juga dengan text allegiance, ada banyak pilihan. Yang ini saya gunakan rata tengah. Hasilnya begini, tebal ya, bold, kemudian stylenya italic atau miring, rata tengah, text allegiance-nya, dan font size ukurannya 15 begitu. Ini yang bisa saya tampilkan. Oke, kemudian yang gambar, kalau image ya, untuk menampilkan gambar ini agak panjang kalau kita bicara tentang gambar, karena di Flutter itu gambar, sumber gambarnya dibedakan menjadi 4 lokasi. Yang pertama adalah aset. Aset itu berarti gambarnya sudah dibungkus di dalam aplikasi. Kalau kita install aplikasinya, otomatis kita juga mengambil gambarnya, sehingga gambarnya ada di kita sebut sebagai lokal, tapi lokalnya adalah local application gitu ya, belum tentu bisa diambil atau diakses oleh aplikasi yang lain gitu. Kemudian file, sumber yang kedua adalah file, itu berarti local directory, dia ada di directory yang ada di HP Anda secara lokal gitu. Biasanya bisa kita lihat dari galeri, ada file-file seperti ini. Oke, sumber yang ketiga adalah network. Nah, ini berarti gambar berasal dari jaringan internet. Kita mengambil gambar dari luar, dari online directory. Dan yang keempat adalah memori. Ini gambar yang sifatnya temporer. Dia tidak tersimpan di lokal, tapi dia ada gambar itu. Jadi hanya ada di dalam RAM, gitu ya. Untuk sementara bisa kita tampilkan. Nah, untuk menampilkan gambar-gambar ini, dia menggunakan format seperti ini, gitu. Jadi kita bungkus dengan dengan widget image, kemudian kita tentukan properti image-nya. Kalau dia dari gambar yang ada di aset, maka kita gunakan aset image. Kemudian kita tuliskan path to image. Nanti ada contohnya. Kemudian untuk yang dari file lokal itu kita gunakan file image. Kemudian kita panggil seperti ini. Begitu juga untuk network image dan memory image. Oke, begini ya. Atau ini ada cara lebih sederhananya, lebih singkatnya seperti ini. Anda bisa lihat perbedaannya seperti apa. Kalau dari aset ya udah image.aset, dari file image.file, dari jaringan image.network, dari memori ya image.memory. Nah, ini sama. Ini hanya untuk mempersingkat saja. Oke. Nah, untuk gambar, menampilkan gambar di Flutter ada sedikit catatan, terutama untuk yang ingin menampilkan gambar dari dalam aset. Nah, aset itu bukan local directory, tapi memang yang sudah ada di dalam project kita. Kita tidak bisa serta-merta langsung memasukkan gambar ke dalam aplikasi, begitu ya, walaupun kita sudah menyalinnya ke dalam directory project kita. Kita harus mendaftarkan dulu gambar itu ke dalam file pubspec.yaml. Saya sudah pernah bahas di dasar-dasar Flutter apa kegunaan dari pubspec.yaml ini ya. Contoh, nah ini kan project kita ya. Kemudian saya buat satu buah folder lagi di project ini, saya sebut sebagai image. Di dalam image saya copy sebuah file gambar dengan nama Android Pie logo begini, misalnya begitu. Ini kalau saya langsung panggil menggunakan image.asset tadi di dalam aplikasi, dia tidak akan mau. Kenapa? Karena dia belum didaftarkan di dalam pubspec.yaml. Nah, ini harus didaftarkan dulu. Anda buka pubspec.yaml, kemudian cari bagian Flutter, di bawah Flutter nanti akan ada bagian seperti ini. Tapi kondisinya masih di komen, masih ada tanda hashtagnya di depan. Ini Anda uncomment dulu, hilangin dulu komentarnya, kemudian ganti dengan path ke sini. Jadi seperti ini, image/android.logo.png. Nah, ini baru bisa digunakan di dalam aplikasi. Oke? Jadi gitu ya. Kalau Anda ingin menggunakan image aset, Anda harus daftarkan dulu lokasi dari aset. Nah, nanti tidak hanya image, Anda menggunakan video yang sifatnya aset, suara, bahkan yang font tadi, yang ngatur font itu ada di sini, tapi bukan di aset. Di bawahnya sendiri lagi ada yang namanya font. Anda ubah-ubah di situ. Oke. Nah, contohnya begini.
tadi sudah saya daftarkan ya, yang bagian Android Pay logo ini baru bisa dipakai. Kita pakai dari Acer, dia akan tampil begini. Kalau yang dari network tentunya begini. Nah, ini jadi jaringan. Kalau network nggak perlu didaftarkan di dalam Workspace karena dia memang asalnya dari luar. Gitu. Cuman untuk menampilkan ini Anda harus terkoneksi dengan internet, gitu ya. Oke, sementara yang memori dan file nanti mungkin di kesempatan yang lain kita akan contohkan. Berikutnya widget dasar yang terakhir adalah icon. Nah, kalau icon Anda semua sudah tahu ya, pasti untuk menampilkan icon gitu ya. Uniknya sumber iconnya harus dari turunan kelas icon data. Anda tidak bisa langsung memasukkan gambar gitu ya, atau Anda punya icon sendiri. Ini harus mengambilkan dari icons.home, icons.version atau icons.save, dan banyak lagi di sini. Ada banyak sekali, Anda bisa tinggal pilih aja, dan memang sudah disediakan oleh Flutter. Oke. Baik, itu tadi untuk dasar-dasar maksud saya widget-widget dasar ya. Berikutnya di dalam pengembangan aplikasi kita pasti pernah bertemu dengan komponen-komponen tombol. Di Flutter juga sudah disiapkan komponen-komponen itu. Ada beberapa jenis tombol di dalam Flutter. Bisa kita sebutkan, ada yang pertama adalah elevated button, kemudian text button, lalu ada outline button, ada icon button, dan floating action button. Tadi kita sudah bicara tentang itu. Oke, elevated button, text button, dan outline button itu serupa, tapi nanti tampilannya agak sedikit berbeda. Kalau elevated button itu tombolnya nanti akan terlihat menonjol. Biasanya dia menjadi tombol primer gitu ya. Kalau kita ada beberapa aksi, kemudian mana aksi yang utama, biasanya kita pakai elevated button. Nah, sementara kalau text button ini sebetulnya button, tapi tampilannya hanya teks aja gitu, kayak jadi seolah-olah kayak bukan button, kayak bukan tombol, karena hanya ada teks. Tapi sebetulnya dia button, artinya dia bisa diklik-klik gitu ya. Sementara outline button ini tombol yang hanya ada garis tepinya saja. Nah, properti utama dari button-button ini adalah yang pasti adalah child. Biasanya diisi dengan teks atau icon yang akan ditampilkan di tombol itu, dan juga properti onPress. OnPress itu akan berisi callback function atau apa yang akan dijalankan oleh button ini kalau button ini ditekan, di press. Contohnya begini, Anda bisa lihat perbedaannya. Ini elevated button, ini text button, dan ini outline button. Untuk warnanya dia mengikuti primary swatch yang kita atur di material app. Tadi kan saya atur dia warna hijau ya. Kalau Anda atur dia warna merah, ini akan berubah jadi warna merah. Warna primernya akan berubah jadi warna merah, misalnya begitu. Oke, ini contohnya elevated button, text button, dan outline button. Oke. Kemudian yang icon button ini sebetulnya sama saja dengan text button, cuman dia isinya icon gitu ya, khusus icon. Nah, biasanya ada di bagian application bar, walaupun sebetulnya kita bisa taruh saja dia di bagian body juga boleh. Contohnya begini, yang tadi kalau kita pakai icon button, cuman isinya icon ya sekarang, jadi harus icon bukan teks, seperti itu. Seolah-olah ini hanya icon, padahal ini adalah tombol, kalau diklik-klik dia bisa. Oke. Kemudian yang FAB atau floating action button ini defaultnya adalah tombol yang berbentuk bulat dan isinya icon gitu ya. Walaupun kenyataannya nanti kita bisa mengextend dia dengan nggak hanya icon tapi juga ada teks. Oke, biasanya mengisi properti dari floating action button yang ada di scaffold. Jadi sudah saya contohkan di awal, tapi dia juga bisa ditaruh di manapun. Contohnya begini. Ya, ini yang defaultnya saya isi hanya dengan icon saja, begitu. Dan ditentukan onPress-nya wajib ada ya. Kalau onPress-nya kita tulis 0 gitu, nanti dia seolah-olah disable atau tombol yang tidak bisa ditekan. Oke. Selain menggunakan primary swatch, ikut primary swatch-nya kita bisa mengatur juga background color dan foreground color. Background color itu warna latarnya, kalau foreground color adalah warna teks atau warna icon yang akan ditampilkan di depan, gitu ya. Sementara yang extended modelnya begini, jadi floating action button dan extended. Kita tentukan iconnya, kita tentukan label atau tulisannya di sini, dan apa yang akan terjadi kalau ini ditekan atau di press. Gitu. Nah, ini adalah contoh dari floating action button. Oke, berikutnya kita sudah bicara tentang tombol, sekarang kita bicara tentang dialog. Nah, dialog itu apa ya? Ya, pokoknya pesan yang ditampilkan oleh aplikasi kepada pengguna.
Biasanya kalau kita sudah melakukan sesuatu kemudian muncul pemberitahuan, oh ini sudah terjadi. Atau kalau kita butuh sesuatu atau sistem butuh ini maunya yang mana gitu, pilihan biasanya juga muncul dialog. Oke. Ada 3 jenis yang dibahas di sini dialog itu, ada alert dialog, ada simple dialog, dan yang terakhir ada snack bar. Alert dialog itu ini membuat dialog yang hanya menampilkan informasi tertentu dan tidak membutuhkan jawaban atau pilihan dari pengguna. Untuk menampilkan alert dialog ini nanti kita akan membutuhkan fungsi show dialog. Jadi dia tidak bisa menampilkan sendiri alert dialog kemudian tampil gitu, tidak, tapi kita perlu show dialog. Oke, propertinya nanti ada title yang menunjukkan dari judul dari dialog itu, kemudian konten atau isi dari dialog, dan action. Biasa tombol-tombol untuk menutup dialog atau mungkin ada aksi lainnya. Seperti ini ya susunannya. Contohnya begini. Oke, nah ini kita pakai show dialog untuk menampilkan alert dialog. Isinya nanti judulnya adalah informasi, kontennya seperti ini, kemudian ada actionnya berupa button gitu ya, elevated button yang kita pelajari tadi. Yang kalau ditekan dia nanti akan menutup dialog. Ini baris untuk menutup dialog. Tulisan dari elevated buttonnya adalah tutup. Nah, seperti ini. Jadi kalau biasanya show dialog ini menjadi callback function juga untuk suatu tombol atau suatu aksi. Jadi kita taruh kalau tombol X misalnya ditekan jalankan show dialog, maka ini yang akan terjadi. Kalau kita tekan nanti tutup, ya ini akan menutup, informasinya tutup. Saya yakin Anda juga pernah menemukan contoh-contoh aplikasi yang menampilkan dialog seperti ini. Oke, itu yang alert dialog. Kita tidak memerlukan jawaban apapun di sini, dia hanya memberitahu sesuatu. Nah, kalau kita membutuhkan jawaban dari pengguna, kita bisa menggunakan simple dialog. Oke, hampir mirip dengan alert dialog. Contohnya begini. Nah ini, kita mau pilih yang mana gitu kan ya, ada pilihan burger, pizza, yang goreng, contohnya begitu, atau yang lain. Nah, pilihan-pilihan ini dibangun menggunakan simple dialog option. Walaupun sebetulnya bisa kita pakaikan tombol atau widget yang lain pun boleh gitu ya. Yang terpenting adalah nanti ada ini. Ketika pilihan itu diklik, navigator dari aplikasi ini mengirimkan jawabannya. Nah, ini adalah jawaban yang dikirimkan ke yang meminta tadi. Nah, jawaban ini nanti akan dikembalikan oleh show dialog. Show dialog ini akan menyimpan jawabannya ke variabel ini, misalnya begitu. Oke, jadi kalau saya klik pizza, ya pizza, simple dialog ini akan memberitahu show dialog bahwa pilihannya adalah pizza. Pizza itu tadi akan disimpan ke dalam variabel pilihan. Begitu juga ya. Oke, itu untuk yang simple dialog. Nah, ada lagi yang lebih simple, informasi yang lebih simple, tidak pop up begitu ya, tidak langsung menutup layar dengan satu buah dialog seperti ini. Nah, itu yang kita sebut sebagai snack bar. Anda pasti pernah mungkin muncul tulisan dari bawah layar gitu ya, seret, tampil kemudian hilang, tampil lagi hilang. Nah, itu yang disebut sebagai snack bar. Jadi dia muncul dari bagian bawah layar dan layar akan hilang secara otomatis setelah durasi tertentu. Defaultnya adalah 4 detik ya. Setelah 4 detik dia akan tutup. Tapi bisa kita persingkat dengan mengatur durationnya. Oke, contohnya begini. Nah, Anda bisa lihat. Jadi kalau saya tekan tombol ini nanti dia akan muncul pesan begini. Di implementasinya kalau kita sudah melakukan sebuah aksi atau aplikasi itu melakukan sebuah pekerjaan dan perlu memberitahukan oh pekerjaannya sudah selesai, oh ada error atau yang lain, biasanya kita akan menggunakan snack bar begitu ya, untuk menampilkannya dengan cara seperti ini. Jadi linknya bisa Anda baca di dokumentasi yang disediakan oleh Flutter. Oke. Nah berikutnya tentang interaksi pada pada aplikasi. Kali ini ada satu widget saja yang akan dijelaskan, yaitu gesture detector. Jadi begini, beberapa widget seperti gambar dan icon yang bukan icon button ya, teks yang biasa bukan yang teks button, itu tidak punya properti bawaan yang mampu mendeteksi gestur pengguna. Gesturnya apa saja? Yang paling sederhana adalah tapping. Jadi saat kita tap, kita tekan katakan ada gambar, kemudian kita tekan. Kalau gambar biasa ya dia tidak akan terjadi apapun karena gambar tidak bisa mendeteksi gestur dari pengguna. Misalnya kita ingin gambar atau teks itu bisa mendeteksi, oh ini teks ini ditekan atau gambar ini yang dipilih gitu.
kita bisa membungkus widget-widget itu dengan gestur detektor. Nanti widgetnya gambar tadi itu kita taruh di bagian childnya, kemudian apa yang akan terjadi kalau widget itu ditekan? Itu di bagian on tap. Selain on tap, nanti ada banyak lagi yang lain, ada on scale start, on scale end, dokumentasinya bisa Anda baca di sini, cukup banyak. Oke, contohnya begini. Saya buat sebuah widget teks A dan nanti akan saya klik A gitu, pinginnya langsung berubah A di sini. Cuman kalau teks-teks saja ini nggak akan ada responnya. Maka setiap teks yang ada di bawah ini saya bungkus dengan menggunakan gestur detektor. Nah, dengan gestur detektor saya jadi bisa menentukan apa sih yang terjadi pada saat tapping. Contohnya, pada saat tapping ubah state yang ada di dalam kelas atau di dalam widget ini menjadi ini. Ya begitu ya. Oke. Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana mengatur user interface di dalam sebuah aplikasi yang kita bangun menggunakan SDK dari Flutter. Ada banyak sekali widget yang masih bisa Anda gunakan. Anda harus rajin membaca dokumentasinya di bagian ini. Gitu ya. Atau Anda cari tutorial karena Flutter ini komunitasnya mulai berkembang dan banyak orang-orang yang sudah membuat widget-widget di luar Flutter. Kita tinggal ambil sebagai package kemudian kita tambahkan. Yang itu tentu akan mempermudah pekerjaan kita sebagai developer dari aplikasi mobile, gitu ya. Nah, jadi demikian materi dari saya untuk hari ini. Kita bicara tentang user interface. Intinya adalah bagaimana menggunakan widget-widget di dalam aplikasi. Berikutnya kita akan berbicara tentang penataan widget-widget itu atau layouting dan juga bagaimana kita bisa membangun aplikasi yang terdiri dari banyak layar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap berkreasi, tetap semangat, dan tetap sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.